enaknya bukan main. Ini tuh bisa buat ide jualan. Manisnya bisa disesuaikan. Pokoknya ini apa yang saya inginkan. Kalau saya tidak mau terlalu manis, tidak ada santannya, tidak ada creamernya. Tapi kalau kalian mau yang gurih untuk jualan, lebih manis, itu bisa ditambahkan, disesuaikan dengan keinginan kalian. Ini enak banget. Oke deh teman-teman, yuk kita ke dapur, kita bikin sari kacang hijau. Nah ini kacang hijaunya udah dicuci ya, tuh masih basah. Ini kita tuang air bebas berapa banyak, asal kerendam. Pokoknya sampai kacang hijaunya kerendam semua. Nah ini kita biarin minimal 3 jam. Kalau saya semalaman. Ini kita sisihkan dulu, kita ketemu besok pagi, oke? Kacang hijaunya udah direndam semalaman, udah mekar ya. Kemudian ditambah air. Kalian boleh godok pakai panci biasa dengan sistem 537. Artinya digodok mendidih 5 menit, matikan api, diamkan 30 menit, tertutup ya. Kalau bisa nggak ada lubang sama sekali. Kemudian setelah 30 menit digodok lagi mendidih 7 menit, matikan api, dan itu sudah empuk. Tapi kalau mau mudah, mau cepet, saya pengen cepet ya, karena harus melakukan hal lainnya, pakai panci presto atau ya panci presto itu cepat sekali ya. Sekarang untuk airnya berapa banyak? Untuk 250 gram kacang hijau itu bisa mencapai 4 liter, menghasilkan 4 liter sari kacang hijau. Jadi kalian nggak terlalu baku ya. Ini pokoknya saya tuang air, saya nggak hitung berapa, kayaknya sekitar 1 liter mungkin. Jangan dikasih gula atau garam dulu, pokoknya cuman kacang hijau aja sama air. Nah, sekarang kita proses ya. Kayaknya airnya akan saya tambahin. Nah ini ya, saya tambahin sedikit. Kita godok sampai empuk. Ini manual. Saya godok 15 menit, sebetulnya kurang dari 15 menit, tapi nggak apa-apa, saya godok 15 menit. Nah, udah mulai. Kita jumpa setelah empuk ya. Kacang hijaunya udah selesai. Ini tuh kelihatan. Saya ambil sendok dulu. Tuh, kelihatan kan? Dia udah mekar-mekar gitu. Nah, ini kita haluskan dengan blender ya. Boleh ditambah air lagi, boleh enggak. Kalau udah banyak airnya enggak. Seperti kata saya, ini bisa 4 liter untuk 250 gram kacang hijau. Ini sekarang saya blender dulu ya. Ini
Nah ini udah selesai disaring. Tadi waktu proses nyaringnya saya nggak sadar kalau kamera saya mati karena lowbat. Jadi nggak tahu sampai kapannya. Cuman disaring ya, disaring. Kalau bisa pakai kain supaya halus saringannya. Tapi ini hasil saringannya ya. Sekarang kita siapkan gula pandan. Kalau kalian punya pandan seger itu bagus ya, di jus aja. Tapi saya nggak punya, saya pakai pandan pasta, dicairkan dengan air, dicampur dengan semuanya. Nah, sampai di sini ini akan kita godok. Resepnya sebetulnya itu ada santan dan creamernya supaya gurih kayak susu gitu mungkin ya. Tapi saya tuh lidahnya lidah kampung. Jadi sari kacang hijau yang dulu saya minum itu nggak ada santannya, nggak ada creamernya. Ya cuman sari kacang hijau aja murah gitu. Anak kampung kan ya. Gulanya juga bukan gula merah, itu gula pasir. Jadi di sini kalau kalian di sini kita akan tambahkan gula, garam, sedikit garam ya untuk penyeimbang. Kemudian kalau kalian mau gula merah, pakai gula merah dan gula pasir supaya manisnya pas. Kalau saya nggak suka manis, jadi gula pasir nanti hanya sedikit 1 ons. Jadi udah sampai sini semuanya udah terserah ya. Kalau kalian mau lebih gurih setelah dia mendidih, tambahkan santan dan creamer atau santan aja juga boleh ya. Tapi saya nggak pakai itu. Saya punya betul-betul sari kacang hijau murni. Oke, sekarang kita tambahkan pandan, gula dan garam. Garam merah aja. Ini air pandan, saya dari pasta pandan 500 ml ya. Kita campur supaya wangi dan warnanya juga tambah hijau. Dan ini gula, saya pakai cuman 100 gram. Kalau ini disesuaikan ya, gula merah dan gula pasirnya sesuaikan dengan berapa manis kalian mau. Sekarang kita akan godok sampai larut aja. Karena saya nggak pakai santan, nggak pakai creamer, juga nggak pakai gula merah ya. Ini udah selesai. Sebab gulanya udah larut ini. Nah, ini kita didihkan. Jadi kalau di sini airnya kan bisa langsung diminum ya. Tapi kalau kalian airnya harus mendidih, ini dididihkan ya supaya bisa diminum. Nah, ini akan saya matikan apinya. Kemudian kita biarkan agak hangat sebelum dipindahkan ke botol-botol dan dimasukkan kulkas. Lah lupa saya record tadi waktu nuangnya. Ini dituang ke botol yang akan saya masukkan ke kulkas dari ini apa ya namanya, berapa ya? Ini jadinya 3 liter. Ini satu botol ini 1500 ml ya. Jadinya ini saya jadi 3 liter. Warnanya cukup cantik kan? Nih. Tuh ya. Ini kita masukkan ke kulkas dan ini udah selesai sekarang. Dan terima kasih teman-teman, kalian sudah saksikan video ini bersama saya. Ada beberapa yang pernah terus terang
saya merasa kurang sehat karena panas sekali di sini. Lagi kita dapat heat wave, jadi rasanya tuh males di dapur lama-lama. Oke deh, yuk kalau kalian like, kasih saya like-nya, dan terima kasih. Bye bye.